Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ranti Permatasari, MPD, selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ersa Uliasari, NIM 0451305549 dari program studi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dari UPBJJ Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan gagasan saya mengenai COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV-2 yaitu kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi virus COVID-19. Infeksi virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan pada Juni 2021, virus tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia. Karena penurunannya yang begitu cepat, beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Virus corona atau virus COVID-19 merupakan jenis varian baru dari coronavirus, yang mana dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Bahkan ibu hamil dan menyusui juga dapat terserang. Ada beberapa varian COVID-19. Yang pertama, varian Alpha ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua, varian Beta ditemukan di Amerika Serikat pada Mei 2020. Yang ketiga, varian Gamma ditemukan di Brazil pada November 2020. Yang keempat, varian Delta ditemukan di India pada Oktober 2020. Yang kelima, varian Omicron ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Cara penularan COVID-19 diantaranya yaitu 1. Melalui droplets. Yang dimaksud dengan droplets yaitu percikan atau tetesan cairan dari saat kita batuk atau saat kita bersin. Yang kedua, melalui kontak fisik, kita bersentuhan atau berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga, kontak benda, yang mana kita sering memegang benda yang sering kita gunakan seperti handphone dan menyentuh benda di fasilitas umum. Ada beberapa gejala yang kita rasakan saat kita terkena COVID-19, diantaranya demam, batuk, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, hilangnya kemampuan indera penciuman dan perasa, mual dan muntah. Cara pengobatan COVID-19. Jika gejala yang dialami hanya ringan, kita dapat melakukan isolasi mandiri di rumah, melakukan istirahat yang cukup, dan minum banyak cairan, seperti 8 gelas sehari. Jika kondisi semakin memburuk, kita harus menghubungi dokter. Cara pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Selalu mencuci tangan saat beraktivitas dari luar. Yang kedua, selalu menggunakan masker di dalam maupun di luar ruangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat, menjaga pola makan dan selalu berolahraga. Yang kelima, mengecek suhu saat mau masuk ke dalam ruangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.